Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Imelda, BP 1810541002. Dalam video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang materi perkuliahan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi statistika multivariat, tentang analisis faktor. Materi analisis faktor ini akan kita bahas menggunakan program SPSS. Sebelumnya, kita harus lebih tahu dahulu apa itu analisis faktor. Analisis faktor merupakan prosedur untuk mengidentifikasi item atau variabel berdasarkan kemiripannya. Kemiripan tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tinggi. Item-item yang memiliki korelasi yang tinggi akan membentuk suatu kerumunan faktor. Prinsip dasar dalam analisis faktor ini adalah menyederhanakan deskripsi tentang data dan mengurangi jumlah variabel atau dimensi. Analisis faktor memungkinkan kita untuk menguji ketetapan model faktor yang terbentuk dari item-item alat ukur. Dan yang kedua, untuk menguji kesetaraan unit pengukuran antar item. Dan yang ketiga, menguji reliabilitas item-item pada tiap faktor yang diukur. Dan yang keempat, untuk menguji adanya invarian item pada populasi. Langsung saja kita masuk ke dalam analisis faktor menggunakan program SPSS. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam analisis faktor menggunakan program SPSS. Jadi, untuk kasus yang akan kita bahas yaitu tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap penyewaan dari gedung serbaguna. Ada 25 sampel dengan jawaban 5 item pertanyaan kuesioner, yaitu tentang X1-nya, tentang fasilitas, X2 tentang kualitas, X3 tentang pelayanan, X4 tentang kebersihan, dan X5 tentang kenyamanan. Jadi terdapat dalam setiap pertanyaan terdapat 5 pilihan jawaban dengan skor masing-masing. Untuk 1 yaitu sangat tidak puas, 2 kurang puas, 3 cukup puas, 4 puas, dan untuk skor 5 sangat puas. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam tutorial analisis faktor menggunakan program SPSS-nya. Langkah yang pertama yaitu kita akan membuat datanya sebanyak 25 tadi. Kemudian kita buka program SPSS. Kemudian pada data yang sudah kita sediakan tadi, kita copy. Kemudian kita salin ke dalam data view di SPSS. Ini dia data kita. Klik variable view, ganti name dengan variabel kita yaitu X1 sampai dengan X5. Desimalnya kita ganti dengan 0 dari X1 sampai X5. Kemudian pada kolom label kita ganti dengan nama variabel kita yaitu yang pertama fasilitas, kemudian yang kedua kualitas, yang ketiga pelayanan, yang keempat kebersihan, yang kelima kenyamanan. Selanjutnya kita klik data view. Seperti biasa, klik analyze, data reduction, klik faktor, pindahkan variabel X1 sampai X5 ke dalam kolom variabel.
Kemudian pada faktor analisis kita klik deskriptif, klik univariate deskriptif dan initial solution, coefficient, significance, determinant, KMO, dan anti-image. Klik continue. Kemudian pada extraction kita klik correlation metric, unrotate factor solution, dan script load dan agent value sebesar 1. Pada rotation kita klik varimax dan loading plots, klik continue. Dan untuk option kita klik sorted by size, klik continue. Kemudian untuk melihat faktor yang akan kita dapatkan yaitu dengan cara klik OK. Kita tunggu data kita atau output kita. Kemudian kita akan menganalisis output satu persatu. Yang pertama kita akan menganalisis tabel dari KMO. Kita lihat dulu outputnya. Dalam tabel ini kita akan melihat angka KMO nya yaitu sebesar 0,681. Karena nilai 0,681 ini besar dari 0,5, hal ini menunjukkan dari kecukupan sampel yang akan kita teliti. Kemudian kita lihat pada t-square-nya yaitu sebesar 23,968 dengan nilai signifikan yaitu sebesar 0,08. Ini menunjukkan adanya korelasi antar variabel dan layak untuk diproses untuk lebih lanjutnya. Selanjutnya kita akan melihat tabel anti-image metric. Ini dia di bawah dari tabel KMO tadi. Kita akan melihat khusus pada bagian anti-image correlation pada angka yang berpangkat A. Untuk fasilitas sebesar 0,657, begitu juga sampai dengan kenyamanan sebesar 0,657 juga. Dan selanjutnya masing-masing dari angka anti-image correlation yang berpangkat A ini menunjukkan hasilnya besar daripada 0,5, maka semua variabel ini dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya kita akan melihat tabel dari communalities. Kita lihat dulu outputnya. Pada tabel communalities ini besarnya fasilitas yaitu sebesar 0,735 sampai dengan variabel kenyamanan yaitu 0,735. Ini berarti untuk variabel fasilitas sebesar 73,5% variance dari variabel fasilitas dapat dijelaskan oleh variabel terbentuk. Begitu juga dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya kita akan menganalisis tentang tabel total variance explain di bawah dari tabel communalities tadi. Kita akan melihat pada tabel ini dengan initial agent value-nya yang besar daripada 1, yaitu ada 2 komponen, yaitu komponen 1 dan komponen 2. Kita melihat bahwa pada komponen 1 agent value-nya sebesar 2,293. Ini berarti dengan variance-nya sebesar 22,93%. Begitu juga dengan komponen yang kedua sebesar 12,11%. Jadi untuk mencari besarnya variance, kita harus menjumlahkan dari 22,93% ditambah dengan 12,11% menjadi 35,04%.
Ini berarti besarnya varians yang mampu dijelaskan oleh faktor yang terbentuk adalah sebesar 35,04%, dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Selanjutnya, kita akan melihat script-plotnya. Script-plot ini menjelaskan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai eigenvalue tadi dalam bentuk grafiknya. Selanjutnya akan kita lihat tabel rotate komponen metrik. Dalam tabel ini kita lihat bahwa kenyamanan memiliki korelasi paling tinggi di antara faktor lainnya, yaitu sebesar untuk faktor pertama 0,851 dan faktor kedua 0,101. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.